Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian semua bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita sejenak bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Nah, sebelum pelajaran dimulai, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Baik, kita baca dulu rangkuman pada pertemuan yang lalu. Perubahan materi bisa berlangsung secara cepat dan bisa juga berlangsung secara lama. Contohnya, perubahan materi secara cepat yaitu pembakaran kertas, sedangkan perubahan materi yang berlangsung lama yaitu peristiwa besi yang berkarat. Sifat-sifat benda, sifat fisika yaitu bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Sedangkan sifat kimia berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Zat yang sama memiliki massa jenis yang sama, tidak peduli berapa banyak zat itu. Nah, massa jenis persamaannya yaitu rho massa dibagi volume. Massa jenis rho sama dengan massa dibagi volume. Indra perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indra merupakan pengukur panas atau dingin yang handal atau akurat? Suhu sebuah benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda.
Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Indra perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Akan tetapi, indra perasa bukan pengukur tingkat panas yang handal atau akurat. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan tangan kiri kalian. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indra perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang kita sebut termometer. Jenis-jenis termometer. Termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau reservoir atau labu. Ini gambaran tentang termometer. Di situ ada pipa kapiler, kemudian ada skala suhu. Kemudian saat suhu meningkat, permukaan zat cair akan naik atau memuai, dan sebaliknya. Dan yang paling bawah itu adalah reservoir atau labu untuk menampung zat cair tersebut. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah, sekitar minus 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, raksa sangat beracun, sehingga jika termometer pecah akan membahayakan kita. Alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi warna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya toluene dengan rentang minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Etil alkohol dengan rentang minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair. 1. Termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Bisa menggunakan raksa atau alkohol. Ini contoh gambarnya termometer laboratorium. Berikut termometer suhu badan.
Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Ini gambar termometer suhu badan. Mungkin kalian sudah banyak yang mengenal. Berikut termometer bimetal. Perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan dilekatkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Ini gambar bimetal saat dipanaskan. Karena perbedaan koefisien muainya, maka bimetal ini akan melengkung. Ini gambar termometer bimetal yang digunakan untuk mengukur suhu. Berikut ke skala suhu. Suhu tubuh manusia sehat sekitar 30 derajat Celcius. Huruf C merupakan kependekan dari Celsius, salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Coba kita lihat perbedaan skala suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Coba perhatikan gambar termometer yang dimulai dari sebelah kiri ini yang Celsius, geser Reaumur, kemudian ke kanan lagi Fahrenheit, dan paling ujung kanan yaitu Kelvin. Keempat termometer ini mempunyai titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap atas dasarnya yaitu pada saat air mendidih. Sedangkan titik tetap bawah dasarnya yaitu pada saat es melebur. Coba kita lihat rentang skala keempat termometer ini. Rentang skala Celsius yaitu titik tetap bawahnya 0 derajat, titik tetap atasnya 100 derajat, sehingga rentang skala Celsius sama dengan 100. Rentang skala Reaumur kita lihat titik tetap bawahnya 0, titik tetap atasnya 80, sehingga rentang skala Reaumur sama dengan 80. Kemudian rentang skala Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32, titik tetap atasnya 212, sehingga rentang skalanya yaitu 180. Berikutnya pada Kelvin, titik tetap bawahnya 273, titik tetap atasnya 373, sehingga rentang skala Kelvin yaitu 100 skala ya. Kita ulangi, rentang skala Celsius 100, rentang skala Reaumur 80, rentang skala Fahrenheit 180, dan rentang skala Kelvin 100. Nanti ini bisa
kita bandingkan dari keempat skala suhu tersebut. Nanti bisa saling mengkonversi. Coba kita lihat perbandingan skala suhu dari keempat termometer tadi. Skala Celcius dibanding skala Reaumur, dibanding skala Fahrenheit, dibanding skala Kelvin sama dengan 100 dibanding 80 dibanding 180 dibanding 100. Dan ini dapat disederhanakan menjadi 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Jadi skala Celcius angka perbandingannya 5, skala Reaumur angka perbandingannya 4, skala Fahrenheit angka perbandingannya 9, dan skala Kelvin angka perbandingannya 5. Dengan memperhatikan titik tetap bawah, perbandingan angka suhunya menjadi T Celcius dibanding T Reaumur dibanding T Fahrenheit dikurangi 32 dibanding T Kelvin dikurangi 273 sama dengan 5 dibanding 4 banding 9 dibanding 5. Nah, perbandingan di atas dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu, baik dari Celcius ke Reaumur, Celcius ke Fahrenheit, atau Celcius ke Kelvin, atau sebaliknya. Sebagai contoh, konversi skala suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Konversi dari Celcius dijadikan Fahrenheit. Jadi kita membandingkan Fahrenheit terhadap Celcius. Maka T Fahrenheit dikurangi 32 dibanding TC atau T Celcius sama dengan Fahrenheit tadi angka perbandingannya 9 dan Celcius 5. Maka rumusnya menjadi TF sama dengan 9/5 kali TC ditambah 32. TF sama dengan 9/5 kali TC ditambah 32. Coba kita lihat contohnya. Tentukan 70 derajat 8 Celcius sama dengan berapa Kelvin. 78 derajat Celcius bisa dirubah menjadi berapa Kelvin. Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu diperoleh TK sama dengan atau T Kelvin sama dengan TC ditambah 273. Berarti TC nya 78 dimasukkan, kemudian ditambah 273, sehingga hasilnya 351 Kelvin. Jadi 78 derajat Celcius ini setara dengan 351 Kelvin. Untuk latihan, coba kalian kerjakan. Ubahlah suhu berikut: 0 derajat Celcius ke Kelvin, 0 Kelvin ke derajat Celcius,
273 derajat Celcius ke Kelvin dan 273 Kelvin ke derajat Celcius. Nanti bisa kalian coba ini. Nah, soal latihan tadi bisa kalian coba. Sekarang coba kita rangkum hasil pertemuan kali ini, yaitu suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Indra perasa bukan pengukur tingkat panas yang handal atau akurat. Alat ukur suhu adalah termometer. Perbandingan skala suhu yang ini harus selalu kalian ingat, yaitu TC dibanding TR dibanding TF dikurangi 32 dibanding TK dikurangi 273 sama dengan 5 dibanding 4 banding 9 banding 5. Saya ulangi, TC dibanding TR dibanding TF dikurangi 32 dibanding TK dikurangi 273 sama dengan 5 dibanding 4 banding 9 banding 5. Itulah tadi yang baru kita bahas, materi tentang suhu. Kemudian materi itu berikutnya yaitu tentang pemuaian. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita sejenak berdoa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian dulu anak-anak. Tetap semangat belajar dan berdoa. Insya Allah kalian akan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.